Hai, selamat datang di hari 87 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan, karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, nggak ada jedanya, menjadi cara bicara yang pelan, santai, dan menggunakan jeda. Saya sadar bahwa jeda ketika berbicara itu sangat penting. Ibaratnya seperti spasi. Kalau kita mengirimkan pesan di WhatsApp tanpa spasi, yang terjadi adalah orang akan bingung. Dan ketika kita tidak menggunakan jeda saat berbicara, kasusnya juga sama. Orang akan bingung dan Anda juga bingung untuk berbicara. Dan ketika saya berbicara menggunakan jeda, saya mendapatkan dua keuntungan tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk penonton saya. Yang pertama adalah ketika saya menggunakan jeda seperti ini, saya bisa menggunakan waktu yang singkat ini untuk bernafas, karena tanpa nafas saya tidak bisa berbicara. Dan ketika saya menggunakan jeda, saya juga punya waktu untuk berpikir kira-kira apa yang ingin saya bicarakan selanjutnya. Dan juga ketika saya menggunakan jeda, saya secara tidak langsung memberikan waktu bagi penonton saya untuk mencerna informasi apa yang baru saja saya katakan. Jadi, jangan lupa untuk menggunakan jeda saat berbicara, karena tanpa jeda orang akan bingung. Tanpa jeda, Anda juga kesulitan untuk berbicara di depan kamera. Dan di video ini, saya juga akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Saya tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan Anda. Anda pasti bisa jago dalam berbicara. Anda pasti bisa pede dalam berbicara, entah itu di public speaking ataupun berbicara di depan kamera. Tetapi Anda juga harus paham bahwa semua bisa karena terbiasa. Kalau Anda ingin jago dalam berbicara, mau tidak mau Anda harus terbiasa untuk berbicara di depan kamera. Saya bilang seperti ini karena saya sudah merasakannya sendiri. Dulu atau di hari pertama, saya itu ngomongnya kaku banget. Saya ngomongnya nggak jelas. Saya ngomongnya sangat cepat dan juga tidak percaya diri untuk berbicara di depan kamera. Tetapi karena saya sudah terbiasa untuk berbicara di depan kamera, atau saya sudah melakukan kegiatan ini selama lebih dari 87 hari, saya mampu untuk lebih pede, lebih lancar, dan juga lebih nyaman untuk berbicara. Jangan lupa bahwa semua bisa karena terbiasa. Jangan lelah untuk latihan. Jangan menghindari latihan karena practice makes perfect. So, mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca judulnya adalah The Magic of Thinking Big atau Keajaiban dari Berpikir Besar. Anda adalah hasil dari pola pikir Anda. Gunakan 3 cara berikut untuk memanfaatkan dan mengembangkan ide-ide Anda. Yang pertama adalah jangan biarkan ide Anda lenyap. Tuliskan ide-ide Anda. Setiap hari banyak ide terbuang sia-sia hanya karena Anda tidak mencatatnya. Seorang pribadi yang berpikir kaya dan kreatif sadar bahwa ide hebat bisa muncul kapanpun dan juga di mana saja. Jangan biarkan ide Anda lenyap atau Anda akan kehilangan buah pola pikir Anda. Simpan ide-ide tersebut. Dan yang kedua adalah tinjau kembali ide-ide Anda. Simpan semua ide itu dalam arsip yang bisa diletakkan dalam lemari atau laci. Kotak sepatu pun bisa berfungsi sebagai penyimpan arsip. Secara teratur, lihat kembali ide-ide tersebut.
Ketika Anda meninjau ide-ide Anda, mungkin ada beberapa di antaranya tidak bernilai, buang saja. Namun, selama ide itu menjanjikan, maka simpanlah terus. Dan yang ketiga adalah olah dan pupuk ide Anda. Kini, buatlah ide Anda bertumbuh. Pikirkan caranya. Kaitkan ide itu dengan ide-ide lain yang serupa. Bacalah semua yang berhubungan erat dengan ide Anda, selidiki dari berbagai sisi, kemudian ketika tiba waktunya, terapkan ide-ide tersebut bagi diri Anda sendiri, pekerjaan Anda, dan juga masa depan Anda. Orang-orang yang memiliki ide selalu menulis konsep awalnya. Catatan, tulislah ide Anda. Ada 2 alasan utama tentang hal ini. Ketika ide itu nyata, Anda dapat memperhatikannya, melihat kelemahannya, dan juga memperbaiki kekurangannya. Anda pun harus menjual ide kepada seseorang, entah itu konsumen, karyawan, atasan, sahabat, anggota klub, dan juga investor. Harus ada yang membeli ide tersebut. Jika ide Anda tidak laku, artinya ide Anda tidak bernilai. Anda harus menerapkan ide-ide Anda dalam bentuk yang mudah untuk dijual. Ide tertulis atau berbentuk gambar atau diagram berdaya jual jauh lebih tinggi daripada ide yang sekedar dijelaskan secara lisan. Gunakan alat-alat ini dan berpikirlah kreatif. Yang pertama, yakinlah Anda mampu melakukannya. Ketika Anda yakin sesuatu dapat dilakukan, benak Anda akan menemukan jalan keluarnya. Jika Anda percaya solusi, Anda akan menemukan solusinya. Maka hapus kata-kata berikut dari perkataan dan juga benak Anda. Tidak mungkin, mustahil, tidak sanggup, dan tidak ada gunanya mencoba. Yang kedua, jangan biarkan tradisi melumpuhkan pikiran Anda. Buka diri Anda terhadap ide-ide baru. Lakukan eksperimen. Coba metode-metode baru dan bersikap maju dalam pembuatan Anda. Yang ketiga adalah tanyakan kepada diri Anda setiap hari, bagaimana saya dapat bekerja lebih baik. Anda memiliki peluang tak terbatas untuk mengembangkan diri Anda. Ketika Anda bertanya kepada diri sendiri, bagaimana saya dapat bekerja lebih baik, maka jawaban yang jelas akan muncul. Coba dan buktikan sendiri. Dan yang keempat adalah tanyakan kepada diri Anda sendiri, bagaimana saya dapat bekerja lebih banyak. Kapasitas adalah pola pikir. Dengan bertanya seperti itu, benak Anda akan bekerja untuk menemukan jalan pintas yang cerdas. Kombinasi kesuksesan dalam bisnis adalah bekerja lebih baik lagi atau mengembangkan kualitas hasil kerja Anda, dan bekerja lebih banyak lagi atau meningkatkan kuantitas pekerjaan Anda. Dan ya, saya juga setuju. Barusan saya belajar mengenai bagaimana kita mengembangkan pola pikir kita. Karena saya juga belajar dari buku ini, manusia atau kita sebagai manusia adalah hasil dari pola pikir kita sendiri. Kalau mindset kita negatif, kita akan bertindak negatif dan hasilnya juga negatif. Tapi kalau mindset kita isinya positif, kita akan bertindak positif. Dan dengan tindakan yang positif, hasilnya juga akan positif. Dan saya juga menggarisbawahi beberapa poin di bawah. Yang jelas adalah kalau Anda punya masalah, jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada solusinya. Karena masalah itu bisa selesai atau semakin kacau tergantung dari reaksi Anda.
masalah kecil dengan reaksi yang salah bisa menjadi lebih besar. Tapi masalah yang besar dengan reaksi yang benar, maka masalah yang besar menjadi lebih kecil dan juga akan hilang. Semuanya tergantung dari reaksi Anda. Jadi, yakinlah bahwa Anda bisa menemukan solusinya dan hapus kata-kata berikut di dalam benak Anda. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin, mustahil, tidak sanggup, dan juga tidak ada gunanya untuk mencoba. Kalau Anda yakin ada solusinya, maka otak Anda akan menemukan solusinya. Tapi ketika Anda bilang nggak mungkin, mustahil, nggak ada gunanya, ya udah otak Anda yang harusnya bisa menemukan solusinya, tapi Anda tutup begitu saja karena Anda bilang nggak mungkin, mustahil, nggak ada gunanya. Semuanya bisa kalau Anda percaya. Kalau Anda percaya, semuanya pasti bisa. Dan saya juga belajar bahwa kesuksesan adalah kombinasi dari dua hal ini. Yang pertama adalah kuantitas yang bagus, dan yang kedua adalah kualitas yang bagus. Artinya, kuantitas adalah jumlah pekerjaan kita, dan kualitas adalah bagus enggak pekerjaan kita. Kalau kita kerja lama tapi enggak fokus, enggak berkualitas, ya hasilnya tidak akan maksimal. Tapi ketika kita kerja dalam durasi yang cukup lama, 8 jam, ditambah dengan kualitas yang bagus, kita fokus, kita tidak terdistraksi, maka hasilnya juga akan maksimal. Sukses adalah kombinasi dari kuantitas dan juga kualitas pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita bagus, hasilnya juga akan bagus. Dan semuanya diawali dari pikiran. Karena kita adalah hasil dari pola pikir kita. Kita berpikir bisa, maka kita bisa. Kita berpikir positif, kita akan bertindak positif. Dan hasilnya juga akan positif. So, thank you for watching this video. And as always, I wish you all the best. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. See you on the next video.